Assalamualaikum Adirekta, kembali lagi kita di TABK, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengolahan data dan pengendalian aplikasi. Oke, sebelum itu aku akan memberikan info kepada teman-teman semua ya. Apabila teman-teman ingin melihat TABK berupa materi ataupun pengerjaan soal RPS, itu teman-teman bisa cek aja di channel YouTube-nya Brigada Satya, karena di sana juga udah dijelasin ya, secara lengkap, secara rinci juga, dan pastinya juga dapat mudah dipahami gitu. Jadi supaya tidak dua kali menjelaskan gitu ya. Di sini Fitbar akan lebih berfokus pada pengerjaan soal tugas dan kuis. Dan info yang kedua, karena sebelumnya aku juga seringkali membahas soal-soal UTS gitu ya. Dan kedepannya aku nggak akan ngebahas soal UTS karena UTS itu sebenarnya job desk-nya Sobas gitu, teman-teman. Nah, Sobas ini rencananya kedepannya itu tidak akan membuat pembahasan di kertas gitu ya. Namun pembahasannya itu langsung pembahasan video gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau mau pembahasan UTS gitu, juga nanti akan disediakan oleh tim soal bahas gitu. Jadi di sini aku akan lebih berfokus pada pengerjaan soal tugas dan juga soal kuis gitu ya. Oke, itu aja info yang ingin aku sampaikan gitu ya. Kita lanjut aja untuk membahas soal PR-nya. Oke, di sini kita disediakan ya data berupa daftar pelanggan, dan kita disuruh untuk menjawab soal-soal ini dengan menggunakan count, konta, atau count blank gitu. Oke, langsung saja, ini ada soal pertama ya. Tentukan jumlah pegawai yang tidak terdapat nomor telepon menggunakan fungsi count, konta, atau count blank. Baik, jadi di sini kita akan menghitung ya pelanggan mana yang tidak ada nomor teleponnya. Caranya adalah kita akan menggunakan count blank. Kemudian kita disuruh untuk memasukkan range. Nah, maka data yang ini akan kita masukkan. Oke, udah ada 3 daftar pelanggan yang tidak ada nomor teleponnya gitu ya. Oke, selanjutnya tentukan jumlah shift masing-masing pegawai. Nah, untuk menghitung jumlah shift di sini kita menggunakan konta. Nah, apa bedanya konta sama count aja gitu. Jadi konta itu akan menghitung ya data-data berupa data numerik maupun huruf gitu ya. Berbeda dengan count. Count itu hanya menghitung berapa jumlah data yang berbentuk angka saja gitu. Nah, ini udah benar ya teman-teman. Di sini ada 5 jumlah kedatangan dari setiap pelanggan ini. Sekarang kita tinggal tarik ke bawah aja. Dan selanjutnya adalah yang tidak hadir. Tidak hadir di sini kita menggunakan rumus yang sama dengan yang soal pertama tadi, yaitu count blank. Oke, seperti ini kita tarik ke bawah. Selanjutnya, untuk soal yang ini kita disuruh untuk mengisi data-data berupa wajib pajak, nomor registrasi, kode pajak, dan lain sebagainya, di mana kita akan menggunakan rumus left, mid, dan right. Oke, sebelumnya apa sih rumus-rumus ini? Jadi rumus left itu kita akan memisahkan data ya dari sebuah ini, seperti nomor registrasi ini hanya beberapa itu saja abjad di depannya, abjad atau angka gitu ya. Yang akan kita pisahkan gitu ya menjadi data-data tersendiri gitu. Ini juga menguji pemahaman perpajakan kita ya teman-teman. Jadi di sini kita harus mengetahui perincian dari nomor NPWP itu terdiri apa aja. Jadi untuk wajib pajak, nomor wajib pajak itu hanya 2 angka di depan, kemudian untuk nomor registrasi itu 6 angka setelah wajib pajak, nomor wajib pajak, dan kode KPP itu ini 3 angka gitu ya. Nah, sebelum angka terakhir gitu.
Dan kemudian status WP itu ada di 3 angka terakhir. Oke, langsung saja kita tulis rumusnya, yaitu left sini, kemudian teksnya, kemudian 6 cards itu berapa angka tuh, yang mau kita pisahkan. Tuh. Nah, karena cuma 2 angka, kita tulis aja 2 di sini. Ini ya, Oke, seperti ini. Ups, salah. Oke, setelah itu kita akan menggunakan Meet karena datanya ada di tengah-tengah gitu ya. Teks dan start namanya adalah ya, ini kita hitung teman-teman. Jadi kita mau datanya itu dimulai dari angka keberapa gitu ya. Nah, karena kita memulainya dari 2 ini ya, maka 2 itu angka keempat gitu. Start namanya di sini, kemudian 6 cards-nya. Ini kita mau berapa angka nih yang mau kita masukkan di sini. Angkanya sebanyak 7 ya, dari 2 sampai ke 4. Nah, seperti ini ya. Kemudian kode KPP, kita juga menggunakan rumus Smith di sini. Teksnya, kemudian start namanya kita mulai dari 14 ya. Kemudian 6 cards-nya adalah 3. Kemudian untuk status WP karena paling kanan gitu, kita menggunakan right. Teksnya ini kemudian 6 cards-nya 3. Oke, seperti ini. Sheet kedua selesai, kemudian range check ya. Oke, ini range check udah ada jawabannya, maka akan aku hapus ya. Jadi di sini kita diminta untuk menjawab ini ya, tabel array-nya di sini. Jadi ini sebagai tabel sumber, kemudian kita disuruh untuk menjawab di sini ya. Nah, caranya adalah kita menggunakan rumus if. Kemudian datanya if apabila logical text-nya ya, apabila if ini C3 kurang dari sama dengan 21, ini untuk logical test yang pertama ya. Karena syarat kita juga banyak gitu ya, kita masukkan if lagi. Jadi ada if di dalam if gitu ya. Nantinya di if kita uji lagi apabila C3 ini lebih besar sama dengan 17, maka akan menampilkan tulisan lolos. Kemudian ini tulis tidak lolos. Nah, kemudian apabila tidak memenuhi semua syarat sebelumnya, maka akan tertulis tidak lolos di sini. Oke, seperti ini, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, untuk VLOOKUP-nya, ya, ini kita juga menggunakan rumus VLOOKUP pada umumnya. Lookup value-nya ini C3 tetap, kemudian table array-nya kita pilih semuanya ini, jangan lupa untuk menguncinya ya, F4. Kemudian column index-nya adalah di kolom kedua pada table array. Kemudian range lookup-nya. Nah, ini teman-teman. Kadang kita apabila mengerjakan itu selalu 0 ya, tapi kalau untuk soal yang ini kita menggunakan 1 atau true. Karena apa? Karena 1 dan 0 itu perbedaannya adalah 0 itu datanya harus pasti. Sedangkan 1 itu mendekati pun itu juga sistemnya sistem dari fungsi ini akan membaca gitu. Nah, seperti ini ya.
Nah, contohnya adalah karena ini 18 itu mendekati dengan 17, maka jawabannya adalah lolos di sini. Dan 23 mendekati 21 kan, maka jawabannya tidak lolos, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, sheet ketiga sudah beres, yaitu selanjutnya. Jadi di sini kita akan menjawab sheet berupa validity check gitu ya. Kita di sini akan mengecek nih, apakah data pelanggan ini sudah semuanya sesuai dengan pelanggan yang menjadi sumber yang ada di sini gitu. Caranya adalah kita menggunakan VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya di sini B2. Kemudian table array-nya kita pilih yang ini. Kita kunci F4, kemudian kita juga akan menampilkan ini ya, 1 dan 0. Tinggal kita tarik ke bawah. Kita tulis saja cek gitu ya. Dan ini cek juga, nggak apa-apa. Terserah teman-teman pilih header-nya apa. Kemudian kita menggunakan sama dengan ya untuk menampilkan true atau false-nya. Nah, apabila udah sama, maka akan menampilkan true. Kita Ctrl Shift L untuk menggunakan filter ya. Kita uncheck yang true. Nah, seperti ini. Tinggal kita kasih warna saja. Kita Ctrl Shift L. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya adalah daftar penjualan. Nah, jadi di sini ini merupakan sheet berupa itu ya, sumber gitu teman-teman. Jadi sheet yang akan kita uji adalah dari sini, latihan numerik dan limit. Jadi di sini kita akan menjawab apakah nama-nama pelanggan ini sudah sesuai dengan data sumbernya. Jadi yang pertama akan kita gunakan rumus VLOOKUP ya. Kita bawa datanya ke sini, terus kemudian kita sama dengankan dengan data yang ada di sheet latihan. Jadi menggunakan VLOOKUP, lookup value-nya di sini, kemudian table array-nya daftar penjualan. F4, kemudian 1, dan 0. Nah, seperti ini. Namun kita akan menampilkan apakah udah benar atau tidak dengan menggunakan fungsi sama dengan gitu ya. Nah, true. Seperti ini. Kemudian nomor telepon. Nomor telepon ini kita akan mengecek apakah nomor telepon itu sudah berformat numerik ya. Menggunakan is number berarti. Value-nya nomor telepon, kemudian kita tarik ke bawah. Dan kuantitas juga sama, kita tarik ke samping aja. Nah, seperti ini ya. Dan kita tarik ke bawah. Oke, sudah. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan membuat tabel yang menunjukkan harga barang yang kurang dari 30.000. Caranya adalah kita menggunakan filter ya. Kita gunakan rumus apabila harga kurang dari 30.000. Yang pertama kita memastikan ini sudah berformatkan numerik ya, udah terlihat di sini teman-teman ya. Nah, tidak ada yang berbeda kecuali ada tanda seperti ini. Nah, maka kita akan menggunakan number filter ini less than saja ya, kurang dari 30.000. Oke, kita copy, kemudian kita paste di sini, semisal, dan Ctrl Shift L, dan kemudian datanya kita pindahkan ke atas. Oke, setelah itu yang kedua adalah tunjukkan barang yang termasuk grosir partai dengan 100 termasuk partai. Jadi di bawah 100 itu grosir gitu ya. Jadi kita akan menggunakan rumus filter juga. Namun sebelum itu
kita harus memvalidasi dulu nih, apakah kuantitas ini sudah berformat numerik semua. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan value atau dikalikan dengan 1. Nah, aku coba pakai value ya. Sini kuantitasnya seperti ini, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, maka kuantitas yang akan kita gunakan adalah yang sudah kita ubah ke bentuk numerik. Kita namai juga di sini kuantitas. Ya, kita buat tabel ya di sini. Oke, setelah itu kita gunakan rumus ini, kemudian number filter less than 100. Kemudian dari sini kita akan warnai, misal warna merah. Oh, oops, sorry. Ctrl Shift L. Nah, maka data yang berwarna merah ini merupakan grosir ya. Sedangkan selain warna merah ini merupakan partai. Oke, selanjutnya soal yang terakhir gitu ya. Instruksi hitung jumlah akun dengan menggunakan fill series dan conif. Oke, yang pertama adalah kita menggunakan fill series ya. Dengan kode akun berawalan 1. Pertamanya adalah Ctrl Shift L di sini ya. Kita akan filter. Kita select, kita uncheck ini dulu, kemudian kita pilih yang satunya di sini. Karena satunya juga tidak banyak gitu ya. Dan juga cukup efisien apabila kita dengan mengklik pilihan yang berawalan 1 saja. Kita oke. Nah, maka seperti ini teman-teman. Kemudian kita disuruh untuk menjawab berapa sih yang kode akun berawalan 1 menggunakan conif ya. Ini bisa kita copy dulu di sini, kita pindahkan. Kemudian Ctrl Shift L ya. Oke, kita menggunakan kolom bantuan ya. Kita memisahkan dulu. Kita menggunakan left. Kemudian teksnya dan 6 cards-nya adalah 1 ya. Kita tarik ke bawah. Ini misal kita kasih nama cek aja. Kemudian kita menggunakan rumus conif. Range-nya ini. Kemudian kriterianya 1. Oke, seperti ini. Ini kita bisa hitung ya menggunakan count. Nah, seperti ini. Oke, karena semua soal sudah kita jawab, sekian dulu pembahasan kita Fitbar TABK. Nah, teman-teman apabila ada koreksi, kesalahan, atau ada cara yang lebih simpel, teman-teman bisa hubungi aku ya, atau kolom komen di YouTube di bawah ini. Tuh. Kurang lebihnya mohon maaf, aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.